Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Eka Wijaya, kelas S1.11A, NIM 231110110, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah komunikasi data selama 1 semester. Mata kuliah komunikasi data adalah mata kuliah yang didapatkan di semester 2. Mata kuliah ini menjelaskan tentang OSI layer dan TCP/IP. Untuk materi yang dijelaskan ada 10, yaitu yang pertama pengantar komunikasi data, yang kedua permodelan komunikasi perangkat, yang ketiga model OSI dan TCP/IP, yang keempat enkapsulasi dan dekapsulasi, yang kelima application layer, yang keenam transport layer, yang ketujuh network layer, yang kedelapan data link layer, 9 basic layer, dan ke-10 performansi jaringan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran informasi antar perangkat menggunakan media transmisi. Jadi komunikasi data adalah bertukarnya informasi dari satu perangkat ke perangkat lain dengan menggunakan media transmisi, baik itu kabel ataupun nirkabel. Data yang ditukar bisa berupa teks, gambar, suara, ataupun video. Untuk komponen komunikasi data ada 3, yaitu pengirim, penerima, dan media transmisi. Pengirim adalah perangkat yang mengirimkan data, sedangkan penerima adalah perangkat yang menerima data. Sedangkan untuk media transmisi sendiri adalah media seperti kabel atau nirkabel yang digunakan untuk mentransfer data. Selanjutnya adalah prinsip komunikasi data, yaitu ketepatan, integritas, waktu, dan jitter. Ketepatan yang dimaksud adalah data harus sampai ke penerima dengan benar. Yang kedua adalah integritas. Yang dimaksud integritas adalah data yang dikirim tidak boleh berubah selama proses transmisi. Yang ketiga adalah waktu. Waktu sendiri adalah waktu pengiriman data harus minimal untuk mendukung aplikasi real time. Maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan itu harus sesingkat-singkatnya agar dapat menyeimbangkan antara waktu yang mengirim dan penerima. Yang terakhir adalah jitter. Jitter sendiri adalah variasi waktu antara kedatangan paket data untuk menghindari gangguan. Selanjutnya adalah protokol komunikasi data. Protokol adalah aturan atau bahasa yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi. Penting untuk memastikan perangkat yang berkomunikasi menggunakan protokol yang sama. Yang kedua adalah permodelan jaringan. Permodelan jaringan adalah pembuatan model atau representasi dari sebuah jaringan komputer. Permodelan jaringan bertujuan untuk memahami bagaimana perangkat berkomunikasi dalam jaringan. Yang ketiga adalah model OSI dan TCP/IP. Untuk model OSI sendiri ada 7, yaitu layer application, presentation, session, transport, network, dan data link, serta physical. Sedangkan untuk model TCP/IP itu ada 4, yaitu application, transport, network, dan network interface. Jadi untuk layer application, presentation, dan session pada layer OSI itu disingkat menjadi satu layer pada TCP/IP, yaitu layer application. Selanjutnya fungsi dan peran masing-masing layer. Untuk layer application berfungsi untuk memproses aplikasi dan interaksi dengan pengguna. Jadi layer ini bersentuhan langsung dengan manusia. Yang kedua adalah presentation, berfungsi untuk mengelola format data. Di sini termasuk enkripsi dan dekompresi. Yang ketiga adalah session, berfungsi untuk mengelola sesi komunikasi antara aplikasi. Yang keempat adalah transport layer, berfungsi untuk mengatur pengiriman data, termasuk koneksi dan keamanan. Selanjutnya, network layer, berfungsi untuk menjalankan routing antar data jaringan. Selanjutnya, data link, yaitu mengelola alamat fisik atau yang kita kenal sebagai MAC address. Yang terakhir, physical layer,
berfungsi untuk mengelola transmisi bit secara fisik. Selanjutnya, materi keempat adalah enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah proses menambahkan header di setiap layer dari atas ke bawah, sedangkan dekapsulasi adalah kebalikan dari enkapsulasi, yaitu proses penghapusan header dari setiap layer dari bawah ke atas. Protokol pada setiap layer OSI. Pada layer application, terdapat beberapa protokol, yaitu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, atau ada FTP atau File Transfer Protocol, ada DNS atau Domain Name System, dan terakhir ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Pada presentation layer terdapat dua protokol, yaitu SSL atau Secure Socket Layer dan SSH atau Secure Shell. Sedangkan pada layer session terdapat dua protokol, tiga, yaitu API atau Application Programming Interface, NetBIOS, dan Socket. Sedangkan pada transport layer terdapat dua protokol yang sering terpakai, yaitu TCP dan UDP. TCP sendiri adalah Transmission Control Protocol, sedangkan UDP adalah User Datagram Protocol. Selanjutnya adalah network. Protokol yang sering dipakai adalah IP atau Internet Protocol. Dan selanjutnya data link. Untuk protokol yang sering terpakai adalah Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Sedangkan pada layer fisik yaitu Twisted Pair dan Fiber Optic. Fungsi protokol pada setiap layer OSI. Jadi setiap layer mempunyai protokol dan memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, application layer berfungsi untuk membuat atau membaca data aplikasi. Pada presentation layer, protokol berfungsi untuk enkripsi data, untuk keamanan atau dekompresi, dan untuk mengurangi ukuran data. Yang ketiga, session layer berfungsi untuk membuat dan memelihara koneksi antar aplikasi. Pada transfer layer, protokol berfungsi untuk memastikan pengiriman data yang andal atau pengiriman data tanpa koneksi. Sedangkan yang kelima adalah network layer, berfungsi untuk routing data melalui jaringan. Pada data link, protokol berfungsi untuk mengelola akses ke media fisik, sedangkan pada layer fisik berfungsi untuk mengirimkan bit-bit data melalui media fisik. Selanjutnya adalah protokol data unit atau PDU. PDU atau protokol data unit adalah istilah dalam jaringan komputer yang merujuk pada unit data yang dibawa oleh protokol pada setiap lapisan dalam model referensi OSI atau Open System Interconnection atau TCP/IP. Setiap layer memiliki PDU yang berbeda. Jadi PDU adalah data atau header yang ditambahkan pada setiap layer sebelum dikirimkan ke perangkat penerima. Untuk aplikasi layer, PDU yang ditambahkan berupa data. Itu juga pada presentasi dan sesi, yaitu PDU yang ditambahkan adalah data. Sedangkan pada transport, TPDU yang ditambahkan berupa segmen. Sedangkan pada jaringan, header yang ditambahkan berupa paket. Dalam data link yang ditambahkan frame, dan dalam fisik header yang ditambahkan adalah bit. Selanjutnya kita akan membahas tentang application layer. Application layer berfungsi untuk membuat dan mengelola data yang dikirim, seperti membuat dan mengakses database. Untuk protokol yang digunakan ada HTTP, FTP, DNS, dan DHCP. Protokol tersebut adalah beberapa protokol yang umum digunakan untuk komunikasi di layer aplikasi. Application layer pada TCP/IP mencakup layer application, presentation, dan session. Jadi layer application pada TCP/IP itu mencakup layer application
presentation dan session pada TCP/IP. Jadi layernya lebih singkat. Selanjutnya yang keenam adalah transport layer. Berfungsi untuk memulai proses pengiriman data. Jadi proses pengiriman data dimulai dari transport layer. Transport layer memiliki beberapa protokol seperti TCP dan UDP. Perbedaan antara TCP dan UDP. TCP adalah protokol yang handal dan menjamin pengiriman data yang dapat diandalkan. TCP memiliki mekanisme pengaturan urutan paket atau sequence number dan konfirmasi penerimaan atau acknowledge number untuk memastikan keakuratan data. Pada UDP, lebih cepat dalam mengirimkan data karena tidak memerlukan overhead untuk pengaturan urutan dan konfirmasi penerimaan. UDP cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengiriman data dalam waktu nyata atau real time seperti VoIP, video streaming, dan game online. Selanjutnya adalah network layer. Network layer berfungsi untuk menyediakan alamat rumah atau IP address untuk pengiriman data. Network layer juga memastikan data untuk mencapai host tujuan. Nah, perbedaan transport net dan network adalah pada layer transport berfungsi pada proses ke proses atau mengantarkan data sampai di depan rumah tujuan. Sedangkan pada layer network fokus pada host to host atau delivery proses atau mengantarkan data sampai ke host tujuan. Nah, salah satu protokolnya adalah IP atau Internet Protocol. IP adalah bagian dari layer 3 atau network layer pada model OSI. Fungsi utama IP adalah untuk pengalamatan dan routing data melalui jaringan. Jenis-jenis IP yaitu ada dua, yaitu IPv4 yang terdiri dari 32 bit, ditulis dalam format desimal, misal 192.168.1.1. Selanjutnya adalah IPv6 yang terdiri dari 128 bit dan ditulis dalam format heksadesimal. Selanjutnya adalah data link layer. Data link layer adalah data mengalami beberapa proses seperti pengkodingan dan dekompresi. Di layer data link ditambahkan lagi header berupa MAC address atau identitas jaringan fisik. Layer data link mengubah data logik menjadi data fisik dan sebaliknya. Nah, untuk protokol di data link ada 5, yaitu Ethernet, Frame Relay, VLAN, STP, dan L2TP. Nah, salah satu protokolnya adalah Ethernet. Ethernet dibuat oleh IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 dengan kode standar 802.3.9. Protokol Ethernet digunakan untuk berbagai vendor dengan kode produk yang berbeda, namun tetap kompatibel. Yang kesembilan adalah Physics Layer. Layer fisik atau physics layer adalah layer terakhir dan paling bawah dari konsep model OSI. Fungsi utamanya adalah mengubah data logik menjadi sinyal fisik yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Nah, media komunikasi tersendiri ada 3, yaitu kabel STP atau UTP, atau yang kita kenal sebagai kabel LAN, yang berfungsi untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Kabel STP atau UTP digunakan dalam lingkungan kantor, atau bisa disebut kabel STP dan UTP digunakan dalam lingkungan yang memiliki luas yang tidak terlalu luas. Selanjutnya adalah fiber optik. Fiber optik digunakan di jalan-jalan untuk mengakomodasi jumlah data yang besar. Sedangkan untuk wireless digunakan untuk mobilitas, menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, 3G, 4G, dan 5G. Nah, untuk teknik encoding sendiri ada 3, yaitu NRZ atau non-return to zero,
Nah, teknik encoding ini mendefinisikan bit 1 dengan level tegangan tinggi dan bit 0 dengan level tegangan rendah. Atau bit 1 bisa diartikan hidup dan bit 0 bisa diartikan sebagai mati. Nah, yang kedua adalah ASK atau amplitude shifting. Berfungsi untuk mengubah bit menjadi sinyal dengan level amplitude berbeda. Sedangkan yang terakhir adalah FSK atau frequency shifting, mengubah bit menjadi sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Nah, materi yang terakhir adalah performansi jaringan. Nah, untuk performansi jaringan bisa menggunakan aplikasi Wireshark. Wireshark digunakan untuk mengamati paket data di setiap layer jaringan. Wireshark digunakan untuk menghitung parameter performansi jaringan seperti delay, throughput, dan jitter. Nah, selanjutnya untuk pengaturan Wireshark, Wireshark diinstal di PC 1 untuk menangkap semua paket yang dikirim dan diterima. Selanjutnya, data yang ditangkap di Wireshark kemudian difilter berdasarkan IP address dan protokol ICMP untuk analisis lebih lanjut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, tapi sebelum itu saya akan menyampaikan sebuah quote yang mungkin bisa kalian pakai di kemudian hari. Nah, kata ini disampaikan oleh sebuah pemimpin Jerman di masa Perang Dunia Kedua, yaitu Adolf Hitler, yang dapat diartikan sebagai siapapun bisa menghadapi kemenangan, tapi hanya orang hebatlah yang bisa menghadapi kekalahan. Nah, maksudnya suatu hari kita pasti akan mengalami sebuah kekalahan atau kegagalan. Nah, kita harus bisa menghadapi sebuah kegagalan tersebut yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pedoman di kemudian hari. Nah, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.